Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sejak mulai dipecatnya Jokowi dari kader PDIP, sejak itulah partai PDIP mulai bermasalah. Kok kenapa bermasalah? Ya, ya kalian lihat saja, satu persatu kadernya sudah mulai teridentifikasi korupsi. Kenapa? Iya, karena Pak Jokowi sudah mengantongi semua nama-nama kadernya yang ikut korupsi itu. Gitu guys. Jadi ibarat PDI tanpa Jokowi, terang terbitlah gelap. Kalau ibaratnya sekarang habis gelap terbitlah terang, ini kebalikannya karena sudah memecat Jokowi. Sejatinya, karena memecat Jokowi, maka buramlah masa depan PDIP itu. ...2029 masa kelamnya PDIP. Nggak percaya? Buktikan saja. Nah, dengan dipecatnya Jokowi dari partai PDIP, ya, semakin leluasa Jokowi untuk menentukan arah politiknya. Ya, kemarin waktu pilkada di serentak di seluruh Indonesia, ngerti nggak kalian? Beberapa calon gubernur kepala daerah menyambangi rumah Jokowi untuk meminta restu. Bayangkan, seorang mantan presiden, pengaruhnya masih begitu besar loh. Bagaimana tidak? Sejatinya Jokowi ini adalah public figure yang dicari-cari rakyat. Kenapa? Walaupun dia tidak mempunyai partai politik, tetapi secara sosoknya dia adalah seorang pemimpin yang pro kepada rakyat. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak pembahasan bersama Opung Parpelak berikut ini. Ya, jadi kalau kukatakan kita sudah tahu bagaimana nasib PDIP ke depannya. Ya, karena apa? Jujur saja, ketika PDIP menyatakan bahwasannya Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi menjadi bagian mereka, itu merupakan adalah langkah yang sangat berbahaya. Berbahaya bukan bagi Joko Widodo, tapi berbahaya bagi PDIP. Kenapa? Karena ketika mereka memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu sebetulnya mereka sedang memutuskan hubungan dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini Joko Widodo adalah sosok yang sangat dicintai rakyatnya, meskipun tidak di bawah partai, meskipun tidak mendapatkan jabatan apapun. Ya, itu dia. Bisa saja Bapak Prabowo dicintai rakyat karena dia presiden dan karena dia ketua umum, ya. Begitu juga Megawati, dia dicintai oleh para pengikutnya apa? Karena apa? Karena beliau adalah pendiri dari PDIP dan juga ketua umum, masih menjabat ketua umum, dan juga mungkin karena sosok dari ayahnya sendiri. Tapi beda dengan Joko Widodo. Joko Widodo tidak perlu ayah seorang presiden, dia tidak perlu partai, dia tidak perlu organisasi, dia tidak perlu yang namanya sebuah pangkat seorang jenderal. Tidak perlu. Karena apa? Baginya rakyat itu adalah kekuatan terbesar di balik nama Jokowi. Kita harus akui itu sampai akhir masa jabatannya, approval rate-nya itu sekitar 78%, hampir 80%. Ya, bisa dikatakan ketika beliau menjabat, approval rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan Bapak SBY, dan juga lebih tinggi bahkan jauh di atas Megawati.
Itu dia. Jadi kenapa aku katakan ini langkah yang sangat berbahaya dan kita tahu bagaimana arah dan tujuannya PDIP ke depannya ya. Ini sebetulnya ya, aku kurang tahu kenapa baru kemarin tanggal 4 Desember 2024 secara eksplisit, secara gamblang Hasto Kristianto menyatakan bahwasanya Joko Widodo itu bukan lagi bagian dari PDIP. Artinya mereka baru sah memecat Joko Widodo ya pada tanggal 4 Desember kemarin tanpa menarik KTA. Harusnya namanya memecat itu ya maunya ya, walaupun memang memecat secara sepihak itu sah, maunya KTA-nya diminta balik. Kan begitu. Maksudnya gimana? Ya biar kadernya itu, mantan kadernya itu nggak ngaku-ngaku lagi. Aku masih PDIP loh, aku masih PDIP. Tapi bagi seorang Joko Widodo, mau dia mengantongi 1000 ketika PDIP, ya, ketika PDIP sudah memutuskan hubungan dengan Joko Widodo, itu artinya apa? Itu artinya Joko Widodo lebih leluasa menentukan arah politik ke depannya. Itu dia, ya. Dan tahu ndak kalian ya, di balik nama Joko Widodo itu ada rakyat, tapi di balik nama PDIP itu ada elit. Aku sendiri jujur saja kurang percaya kalau makin ke sini makin ke sini PDIP masih mewakili suara wong cilik. Aku masih kurang percaya. Jadi mau tidak mau harus diakui, ya, nama Jokowi lebih besar daripada nama PDIP. Buktinya seperti apa? Jadi begini ya, partai politik harusnya ya, partai politik itu harusnya menjawab kebutuhan daripada publik, menjawab kebutuhan daripada masyarakat, menjawab kebutuhan daripada rakyat. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk menghadirkan menghadirkan wakil-wakil rakyat yang memang betul-betul berpihak pada rakyat. Yang kedua ya, menjawab kebutuhan rakyat akan pemimpin yang bisa membawa kemana arahnya rakyat itu pergi ya. Jadi jujur saja aku bilang, sebelum 2014 banyak rakyat memilih pemimpin ya, itu bukan berdasarkan bukan berdasarkan pekerjaannya, bukan, tapi berdasarkan pangkatnya, berdasarkan ketokohannya, berdasarkan hartanya. Tapi ketika 2014 Jokowi hadir dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, dengan gaya yang populis, dengan gaya yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, disitulah rakyat mulai jatuh cinta kepada Jokowi, dan disitulah rakyat mungkin semakin jatuh cinta kepada PDIP. Itu dia. Jujur saja Opung Parbelak bukan satu-satunya orang yang memilih PDIP oleh karena Jokowi. Jujur ya, aku gak perlu bersumpah di hadapan kalian. 2 kali pemilihan presiden ya, tahun 2004, 2009, aku 2 kali milih Megawati ya, tapi hasilnya nihil. Gitu dia. Karena apa? Karena Megawati dianggap bukan figur, bukan tokoh yang mewakili rakyat. Walaupun partainya berbasiskan partai kata-kata wong cilik. Tapi rakyat tidak mudah dibodoh-bodohi dengan slogan partai wong cilik. Rakyat akan melihat sebuah partai ketika mereka melihat ada sosok yang bisa menjadi panutan, ada sosok yang bisa menjadi gambaran untuk diikuti ke depannya. Nah, 2004 rakyat melihat Megawati tidak pantas lebih diikuti daripada Bapak Prabowo, makanya kalah dari Bapak SBY, makanya kalah daripada Bapak SBY. Kan begitu. Begitu juga tahun 2009. Rakyat belum menemukan kebutuhan akan sosok pemimpin yang memang betul-betul sesuai dengan hati mereka dalam dirinya Megawati. Makanya mereka mau tidak mau diperhadapkan oleh pilihan antara Megawati dan juga Bapak SBY dan juga yang lainnya. Dan mereka tetap menaruh hati kepada Bapak SBY. Kan begitu. Nah, imbasnya ya 2004 kita bisa tahu ya, Mbak Megawati kalah dia di Pilpres, begitu juga kepercayaan rakyat ya terhadap partai PDIP juga tidak begitu tinggi.
Ya, walaupun mereka kalau tidak salah 2004 itu pemenangnya itu adalah Golkar, setelah itu nomor 2 PKB, nomor 3 itu PDIP. 2009 terulang lagi. Walaupun waktu itu Mbak Megawati bersama dengan Bapak Prabowo yang seolah-olah mereka itu kompak, ya, seolah-olah mereka itu kompak sehingga terjadilah perjanjian batu tulis sebelumnya itu, ya, ternyata itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat akan kehausan terhadap pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Makanya dia tidak terpilih lagi. Nah, demikian juga partainya PDIP juga belum bisa menjadi pemenang karena belum mampu merebut hati rakyat. Karena apa? Ada relevansi antara calon presiden yang diusung dengan partai pengusungnya atau ketua umum. Kan bisa dikatakan tahun 2004, 2009 bisa dikatakan politik itu milik ketua umum, bukan milik perseorangan. Bukan. Politik itu milik ketua umum. Golkar itu sepertinya politiknya Golkar milik Abu Rizal Bakri. Politiknya PDIP itu miliknya Megawati. Politiknya Demokrat itu kental sekali, itu miliknya ketua umum SBY. Tapi ketika Joko Widodo hadir dengan gaya pemimpinan yang berbeda, dengan komitmen yang berbeda, ya, dengan cara-cara yang berbeda, ya, disitulah rakyat boleh melihat, ya, bahwasannya politik tidak lagi ditentukan siapa ketua umumnya. Pilihan politik mereka, ya, sudah mulai berubah. Bukan lagi tergantung siapa ketua umumnya, tapi siapa sosok calon pemimpin yang disodorkan. Itu dia, ya. Dan sebetulnya jujur saja, walaupun Bapak Joko Widodo itu adalah kader dari PDIP, sebetulnya banyak partai waktu itu sudah melihat beliau ini memang menjadi calon pemimpin masa depan. Karena apa? Karena ketika beliau menjadi wali kota Solo, wali kota Surakarta, ya, di situ pun juga dia sudah mendapat predikat sebagai salah satu wali kota terbaik. Ya, jadi prestasi inilah yang ditangkap PDIP. Lalu Megawati mencomot PDIP, mencomot Joko Widodo dari Solo, dia dipindahkan ke Jakarta. Dari Jakarta buru-buru dipindahkan ke ke pusat gitu loh, ya. Jadi ketika dia itu di Solo dia berprestasi, dilempar juga ke Jakarta berprestasi, ya. Di saat itulah Megawati melihat ada peluang bahwasanya Joko Widodo dalam tanda kutip, ya, bisa diperalat untuk menaikkan elektabilitas. Ya, makanya, ya, coba perhatikan. Ketika Joko Widodo menjadi gubernur, maka disitulah beliau menjadi pusat perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya gubernur Jakarta bisa dikatakan itu adalah the second president of Indonesia. Iya. Jadi bisa dikatakan saat itu sorotan mata itu bukan kepada SBY, tapi kepada Joko Widodo. Bukan sorotan mata itu bukan kepada Megawati walaupun beliau itu adalah ketua umum. Tapi sorotan mata itu tertuju kepada Joko Widodo. Makin lama namanya makin besar dan makin lama, ya, masuklah Joko Widodo dengan segala pertentangan dari berbagai pihak. Masuklah dia di dalam bursa pemilihan presiden. Itu dia, ya. Nah, jadi ketika beliau bekerja di Jakarta, rakyat sudah melihat bahwasanya akan ada pemimpin masa depan. Kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo, ya, citranya saat itu sangat erat kaitannya dengan PDIP karena beliau adalah memang kader dari PDIP. Dan rakyat sudah mulai menentukan pilihan bahwasanya presidenku PDIP dan partaiku adalah PDI Perjuangan. Termasuk Opung Parbelak. Nah, sudah dengarkan kalian tentang penjelasan dari Opung Parbelak tadi? Sudah dibilang, dengan memecatnya Jokowi, maka berakhir suram partai PDIP. Jokowi memang tidak punya partai politik, Megawati mempunyai.
Tapi kenapa dia mencalonkan selalu gagal dan gagal untuk menjadi presiden? Karena sosoknya itu tidak pas untuk dijadikan pemimpin seorang Megawati. Itulah kenapa makanya di 2024 dia kalah, di 2029 berpasangan dengan Prabowo dia kalah, dia pusing 2024 ini akan mencari sosok siapa. Apakah dia akan maju lagi? Kalau maju lagi pasti nyungsep juga. Gak mungkin Megawati itu akan menang karena sosok figurnya tidak ada jiwa pemimpin atau pro rakyat gitu loh. Dari Solo, Jawa Tengah, Pak Jokowi sudah mendapat predikat wali kota terbaik. Nah, dari situlah Megawati mulai melirik. Melirik apa? Melirik untuk dijadikan atau bertarung di gubernur Jakarta pada 2012. Guys, bukan sembarang orang. Di situ ada partai-partai besar, ada calon-calon yang kuat seperti Fauzi Bowo dan lain sebagainya, yang hanya seorang Jokowi yang belum dikenal di Jakarta bisa menang. Bayangkan, seorang Jokowi yang belum dikenal publik secara luas ditarungkan di Jakarta, tiba-tiba menang walaupun 2 putaran. Itulah Jokowi. Dan tidak beberapa lama, dalam waktu 2 tahun, diusunglah untuk menjadi calon presiden berpasangan dengan Haji Yusuf Kalla. Karena apa? Disitulah partai PDI mulai naik, guys. Mulai naik. Naiknya partai PDI Perjuangan itu karena figurnya Jokowi. Lah kok sekarang dia memecat Jokowi, ya berarti dia mau ambles lagi gitu loh. Aduh, ya udahlah, gak apa-apa. Namanya berpolitik itu begitu, ada pasang ada surut ya. Tidak mungkin berkuasa seterusnya. Jadi itu tadi guys, terima kasih sudah menyimak informasi atau berita ini dengan khas guyonan Opung Parpela. Jadi kita nantikan lagi berita-berita berikutnya dari Opung ya. Terima kasih, saya sampaikan, jumpa lagi dengan video saya selanjutnya.